Pemirsa, Presiden Joko Widodo masuk dalam 50 besar Muslim berpengaruh di dunia Islam. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kami akan membahasnya bersama dengan dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dan juga Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arsul, saya ingin ke Anda dulu. Jokowi ini tokoh Muslim paling berpengaruh nomor 16 di dunia. Apa artinya ini buat P3 dan juga TKN? Ya tentu pertama kami bersyukur ya bahwa ada pihak luar, lembaga yang kredibel, yang cukup dikenal begitu menempatkan Pak Jokowi pada ranking ke-16 kalau tidak salah sebagai tokoh Muslim yang berpengaruh. Ya tentu ini kami syukuri. Maknanya apa bagi kami di DKN? Kan memang realitasnya sampai sekarang masih ada labeling kepada Pak Jokowi bahwa beliau ini adalah sosok yang anti-Islam, pro-Cina, dekat dengan komunis. Nah, tentu kalau labeling itu tadi mengandung kebenaran, maka pasti tentu lembaga yang bersangkutan tidak akan memasukkan Pak Jokowi. Jangankan pada 50, pada 500 pun kan tidak ya. Dan yang kedua tentu lembaga ini karena sebagai sebuah lembaga yang saya lihat cukup kredibel, melihat sesuatu itu kan bukan hanya untuk menyenangkan. Apalagi ini prosesnya bukan karena ada nominasi dalam negeri. Ini benar-benar pilihan yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Mungkin Mas Burhan nanti bisa menjelaskan ya, karena tidak ada katakanlah unsur atau katakanlah dorongan-dorongan dari dalam negeri supaya masuklah Pak Jokowi. Oke, kalau kita lihat ini Mas Burhan, kalau kita baca di websitenya ya, themuslim500.com, mereka ini menceritakan soal latar belakang Jokowi dari keluarga sederhana, kemudian rekam jejak Jokowi dari wali kota Solo, gubernur hingga menjadi presiden yang dikatakan dekat dengan masyarakat. Bahkan di situ dimuat ada belusukan culture ala Presiden Jokowi. Reputasi Jokowi juga dicantumkan sebagai politisi bersih dan anti korupsi, dan yang di-highlight juga soal keberhasilan Jokowi dalam menyelenggarakan Asian Games. Anda melihat memang kriteria ini menjadi indikator keberhasilan Presiden Jokowi hingga bisa masuk di website atau tokoh Muslim yang paling berpengaruh di dunia? Ya, selain kriteria tadi kalau kita lihat di tahun sebelumnya, karena Pak Jokowi juga sudah masuk di peringkat 16, kurang lebih sama peringkatnya dibanding sebelumnya. Ada catatan yang menurut saya menarik. Beliau dianggap menurut Royal Islamic Studies dianggap sebagai figur yang bukan lahir dari ormas Islam. Jadi justru kehebatan seorang Jokowi adalah beliau lahir di luar dari radar yang selama ini melahirkan para elit pemimpin di Indonesia. Nah, menarik buat saya karena kalau kita kaitkan dengan figur-figur yang sebelumnya yang biasa masuk, umumnya kan Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, termasuk juga Habib Lutfi bin Yahya gitu ya. Sementara Pak Jokowi kita kenal memang bukan lahir dari situ, tetapi justru disitulah kekuatan seorang Pak Jokowi. Karenanya kemudian dilirik. Selain itu tentu bagaimanapun beliau adalah Presiden Republik Indonesia, negara Islam terbesar sedunia. Dan kalau kita lihat pada masa Pak SBY pun, Pak SBY masuk di dalam peringkat 50 besar pemimpin paling berpengaruh. Itu artinya kalau Presiden Jokowi, Presiden SBY masuk, apakah itu karena memang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ataukah memang ada kekhususan tersendiri? Ya, bahwa kedua pemimpin tadi masuk dalam daftar 50 besar pemimpin Muslim berpengaruh sedunia, karena Indonesia adalah negara terbesar sedunia, itu memang nggak bisa terelakkan. Itu semacam kredit yang dimiliki siapapun presiden yang menjadi orang nomor satu di Republik ini. Jadi menurut saya itu nggak terelakkan. Tetapi kriteria yang lain itu juga dituliskan oleh Royal Islamic Studies. Ya, tapi ada kritik juga ini Pak Arsul, katanya sekarang. Satu lagi. Menurut saya lembaga ini terlalu bias Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat gitu ya. Yang mendominasi di adalah 50 besar. Ya, sebagian besar dari sana, dan Indonesia itu dianggap bukan bagian dari core-nya Islam gitu ya. Sebagaimana juga Mahathir Muhammad juga tidak masuk dalam 10 besar. Jadi memang ada kesan lembaga tersebut ingin memasukkan tokoh-tokoh yang berada di sekitar Timur Tengah. Apakah karena alasan itu juga, karena Pak Arsul ada kritik sekarang katanya peringkat Presiden Jokowi ini turun terus setiap tahunnya. Dari mulai pernah 11, kemudian ke 13, dan sekarang di 16.
Ya, saya kira bukan karena itu, ya. Saya lebih melihatnya, ya bagaimanapun pemeringkatan itu kan juga ada ukuran-ukuran yang kalaupun tidak bisa dibilang subjektif, tapi paling nggak intersubjektif lah ya. Dilihat. Maksudnya gimana itu? Ya. Nah, itu yang intersubjektif itu artinya seperti yang disampaikan Mas Burhan, bahwa karena ini lembaga di Timur Tengah, basisnya di Yordania. ya. Jadi katakanlah kalau ibarat sepasang mata itu memelotot, dia akan lebih ke sana pelototannya, ya, akan melihat lebih dulu ke sana. Tetapi saya juga melihat sisi yang lain, artinya lembaga yang fokusnya itu ke Timur Tengah tetap masih melihat ya seorang tokoh tetap masuk dalam 50 besar, karena kan arti pentingnya sebetulnya bukan apakah dia 11, 12 atau 5 atau berapa, tetapi dalam 50 besarnya. Hanya kan memang harus disusun berdasarkan pemeringkatan. Saya memang juga tidak melihat Mas Burhan misalnya pemeringkatan itu misalnya karena memang dia punya skor yang lebih, enggak seperti itu juga. Saya enggak menemukan seperti itu, karena penjelasannya kan sangat umum. Kenapa kok dia dipilih dalam 50 besar. Betul. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah siapapun dia, meskipun dia kepala pemerintahan atau kepala negara di Indonesia, yang memang harus diakui ada kredit poinnya di situ. Tapi kalau kebijakannya memang benar-benar anti-Islam, seperti yang sebagian masyarakat di sini itu melihatnya, melabelingnya, ya itu dilihat oleh Timur Tengah seperti itu, saya yakin nggak akan masuk dalam 50 besar. Iya, kalau kita bandingkan nih Mas Burhan, peringkat Presiden Jokowi dengan misalnya sesama negara ASEAN, ada Singapura di peringkat 41, kemudian Malaysia di peringkat 44, berarti Indonesia termasuk terbaik ini di ASEAN. Iya, memang nggak bisa terelakkan juga dari sisi pertama, dari sisi statistik. Bagaimanapun umat Islam di Indonesia terbesar sedunia. Kemudian, tapi apakah ukurannya hanya kuantiti? Selain itu tentu saja adalah pengaruh yang lain. Ya. Kita tahu bahwa seorang Pak Jokowi itu relatif punya peran cukup kuat, terutama dalam konteks misalnya perdamaian di Afghanistan, kemudian perdamaian di Palestina, sesuatu yang menurut saya kurang mendapatkan kredit oleh lembaga Royal Islamic Strategic Studies, karena nama-nama yang berada di peringkat atas itu nama-nama yang menurut saya kurang terlalu terlihat perannya, terutama dalam konteks Timur Tengah, karena mereka nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Mas Burhan dan juga Pak Arsul setelah jeda soal peran dan kontribusi Jokowi dalam dunia Muslim, terutama di forum internasional seperti apa. Kami akan gali lagi pemirsa, tapi Prime Talk harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa. Mas Burhan, kalau tadi Anda sudah sempat menyinggung peran Presiden Jokowi terhadap dunia Muslim, sebetulnya saya ingin memperdalam lagi pengaruh dan kontribusi Presiden Jokowi terhadap dunia Muslim, khususnya di global ini seperti apa? Kalau kita lihat secara sporadis, beberapa kali misalnya Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan secara jelas, misalnya terkait dengan Palestina dan isu Israel. Sementara tokoh-tokoh yang disebut dalam top 10 menurut Royal Islamic Strategic Studies, beberapa di antaranya malah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Termasuk misalnya Pak Jokowi pernah hadir secara langsung di negara yang sampai sekarang masih perang, yaitu Afghanistan. Jadi ada beberapa hal, meskipun lagi-lagi memang Pak Jokowi punya keunikan. Keunikannya adalah beliau lebih inward looking oriented ya. Memang agak berbeda misalnya dengan Pak SBY yang lebih orientasinya keluar, Pak Jokowi orientasinya lebih ke dalam. Jadi hal-hal yang tadi itu saya dampaknya sebutkan, akan seperti apa ketika Pak Jokowi memilih orientasinya lebih ke dalam dibandingkan tentu keluar? lebih positif buat publik di domestik. Tetapi keluar itu masyarakat internasional, audiens internasional tidak terlalu menangkap kira-kira apa yang mau dikerjakan Pak Jokowi terkait dengan dunia Islam secara umum. Tetapi bukankah kita cukup all out ketika memperjuangkan soal Palestina di berbagai forum kalau itu internasional? all out gitu ya, cuma roadmap-nya tidak terlalu kelihatan sistematik gitu ya. Tapi buat saya bahwa ini penghargaan beliau berturut-turut ya, meskipun ada sedikit penurunan peringkat. Kalau di versi ini kan 50 besar itu ada pemeringkatan. Memang ada sedikit penurunan peringkat meskipun dibanding tahun lalu stabil, tetapi buat saya lepas dari persoalan tersebut, ini adalah bentuk pengakuan dari dunia Islam terhadap peran Pak Jokowi. Dan karenanya
ini menjadi penting kalau dikaitkan dengan isu Pak Arsul tadi, gitu ya. Soal Apakah labeling tadi, isu ya? anti-Islam masih relevan ditembakkan ke Pak Jokowi? Kalau menurut Anda apa sih kenapa ironi seperti ini di luar negeri mendapatkan pengakuan seperti itu, tapi di dalam negeri masih Politik, ada gitu ya. Politik labeling yang seperti paling itu? utama, tetapi ada hal lain yang menurut saya bisa menjelaskan. Karena kalau kita lihat figur seorang Pak Jokowi, itu beliau seorang yang sangat